Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Muhammad Raihan. Saya Muhammad Hadi Alereda Saya dari bagian front end dari tim OHIM. dan saya bagian backend dari tim OHIM. Nah, di sini kami akan mempresentasikan progres project PPKPT Mobile. Eh, Langsung bisa dilihat di sini pada halaman pertama untuk Flutter jika dijalankan eh, apa jika dijalankan untuk sendiri di sini dimulai dari aplikasi pertama kali dibuka yaitu eh, di sini akan menampilkan splash screen dengan elapor dan di sini menampilkan sebuah onboarding. Jadi kalau untuk onboarding sendiri di sini hanya untuk Quest karena yang udah login kan udah yang sudah login itu berarti tandanya dia bukan lagi sebuah tamu, jadi tidak perlu lagi ada onboarding. Lalu di sini dimulai dari onboarding. Kalau misalkan eh, gue sendiri hanya bisa mengakses dua menu, yaitu untuk menu home atau beranda dan menu cari atau search. Di sini ada edukasi, dimulai dari edukasi karena di sini belum ada isinya, jadi kita lihat untuk yang kegiatan ya. Di kegiatan di sini untuk gue sendiri bisa mengakses kegiatan. eh, Menu artikel ini sendiri bisa diakses juga di halaman beranda pada Guest. Dimulai dari sini. Ini untuk terbarunya yang baru saja diupload oleh uh, admin PPKPT atau super admin. Dan di sini untuk edukasi dan kegiatan ini keseluruhan saran artikel yang akan dimunculkan ada di sini semua. Lalu di sini kita mulai saja dari loginnya terlebih dahulu. Sebelumnya di sini kalau jika user gue menekan laporan akan keluar pop up seperti ini, yaitu uh, belum login, riwayat juga, dan akun juga. Lalu di sini kita langsung ke login terlebih dahulu. Nah, untuk login ini sebelumnya di sini untuk register dulu. Jadi kalau register kemarin ada perubahan kan, bahwasannya untuk pelapor sendiri nggak cuman mahasiswa. Jadi kami buatkan sebuah role. Jadi ada dosen, staf, wali mahasiswa dan warga kampus. Untuk mahasiswa sendiri dapat mengisi NIM pilihan jurusannya. Dan untuk dosen di sini hanya memasukkan membuat sebuah username, nama lengkap, email, nomor telepon, password. Begitu juga sampai staf, wali mahasiswa, dan warga kampus. Lalu lanjut ke di sini kita contoh yaitu dengan user mahasiswanya terlebih dahulu. Tes dengan password tes 1234. Ya, di sini kita bisa lihat ini adalah halaman beranda pada mahasiswa. Jadi untuk menu artikel sendiri mencakup ke seluruh dashboard, yaitu mulai dari menu pelapor mahasiswa, wali mahasiswa, staf, dan dosen dan warga kampus. Di sini kita bisa lihat untuk melapor sendiri di sini karena jadi sebelumnya mahasiswa itu akan disuruh jika pertama kali buat akun akan uh, disuruh buat disuruh mengisi data pada pada profil mahasiswa tersebut. Di sini bisa dilihat username, NIM dengan jurusan, studi. Di sini ada nomor telepon ya. Lalu langsung ke pelaporannya. Nah, jadi nanti kalau misalkan data sudah terisi, nama lengkap dan nomor telepon akan terisi otomatis. Lalu di sini untuk domisili seperti biasa menulis secara manual
dengan kita mulai melapor saja, sekalian melapor. Sini kita contoh dengan domisili Bandar Lampung. Untuk tanggal kejadian kita mulai di tanggal 26. Berikutnya di sini jenis kekerasan kita bisa menuliskan contohnya kekerasan fisik. Nah, untuk cerita peristiwa ini adalah kronologi dalam peristiwa ke kekerasan tersebut, yaitu ini contoh saja. Secara tidak langsung A memberi pukulan keras ke saya. Nah, untuk lampiran bukti sendiri di sini masih tahap pengembangan, karena masih ada beberapa bak yang harus saya berangkat. Lalu di sini pertanyaan yaitu apakah korban memiliki disabilitas? Jika ya, bisa diklik radio button ya atau tidak. Di sini dalam contohnya kita buat tidak. Saya seorang korban yang memerlukan bantuan pemulihan. Untuk ini alasan Anda melapornya. Di sini karena kita statusnya sebagai korban, kita mulai dari korban. Lalu di sini apakah Anda ingin mengajukan pendampingan? Di sini kami akan melakukan ya. Berikutnya ini merupakan preview hasil dari laporan tersebut. Jadi kita bisa melihat lagi apa isi-isi di dalam laporan yang kita buat, baru kita langsung kirim. Ya. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwasannya sudah ada notifikasi laporan telah diterima. Nah, karena kita membatasi laporan agar tidak terjadinya spam sebuah laporan, kita membuat handle untuk menangani spam laporan. Jadi di sini setiap user jika sudah melapor sekali, harus ada kalau ingin melapor lagi statusnya harus sudah selesai dulu atau ditolak. Nah, di sini langsung saja kita lihat yang riwayat. Jadi di riwayat ini kita bisa melihat bahwasannya di riwayat sendiri bakal ada alur dari laporan yang kita buat. Nah, laporan Anda berhasil terkirim dan sedang diperiksa. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwasannya di sini ada notifikasi yang baru saja kita laporan yang baru saja kita buat. Lalu di sini langsung saja kita ke halaman admin ya. Jadi untuk halaman admin sendiri akan seperti ini. Ya, untuk halaman admin sendiri di sini memiliki dua dashboard, yaitu dashboard pelapor dan dashboard admin ya. Jadi untuk dashboard pelapor sendiri kita bisa melihat untuk admin sendiri kenapa kami buat dua dashboard, karena nanti bakal ada nih CRUD untuk memasukkan sebuah konten. Jadi kan bingung dong, di sini kami nggak pakai sebuah artikel juga di dalam dashboard admin. Yang bakal keluar itu bakal ada di sini. Jadi fungsi untuk pelaporan sendiri di sini untuk memanggil sebuah artikel yang ada di sini, dan untuk melihat sebuah artikel yang ada di halaman pelapor. Dan langsung aja kita ke admin dashboard. Jadi di admin dashboard sendiri kita bisa lihat bahwasannya di sini kita bisa lihat langsung di halaman berandanya ini ada profil, ada profilnya. Lalu di sini biasalah ada notif, ada verifikasi laporan baru. Ini akan mengarah ke
sebuah menu laporan. Jadi di sini misalkan ada beberapa ada laporan yang baru masuk. Nah, ini belum diverifikasi, jadi kita verifikasi terlebih dahulu. Untuk status laporan sudah bisa diubah sekarang, updatean pada kali ini, progres pada kali ini. Di sini kita simpan perubahan. Karena ini saya hanya memakai satu emulator, sebenarnya di sana di akun mahasiswa itu sudah ada notif bahwasannya progres progres laporan sudah berubah ke verifikasi. Ya, jadi di sini akan lihat notif juga. Jadi di sini ya. Iya, untuk verifikasi sebenarnya di sini karena saya memakai satu emulator saja, di akun mahasiswa itu sudah ada notifikasi bahwasannya progres laporan sedang diverifikasi seperti yang tadi kita ubah. Lalu di sini status kita bisa lihat statusnya dia di dalam proses, kosong, ditinjau, selesai. Nah, di sini akan keluar semua di sini. Lalu nah, untuk ini dalam contohnya ya, untuk admin sendiri bisa mengupload sebuah artikel kegiatan maupun edukasi. Di sini dalam contohnya saya sudah mengupload inaugural meeting Maba 2025 Prodi yang saya ambil dari website TRPL Polinela. Dan ini saya akan halaman artikel dari CRUD apa sih? Tapi untuk konten form input sebuah artikel edukasi maupun konten saat ini masih memiliki bug. Jadi kemarin sebenarnya sudah bisa jalan, tapi karena ada ya ada beberapa perubahan di sini mengalami bug. Lalu untuk kemarin di sini kami merubah dari halaman manajemen pengguna menjadi statistik laporan. Di sini kita bisa lihat bahwasannya statistiknya itu bisa disortir berdasarkan tahun dan bulan. Dalam contohnya di sini kita buat Desember. Ya, nah ini dia mengkalkulasi antara tanggal 20 sampai 30 laporan yang dibuat kapan. Dan di sini rencana dari saya sih ingin nambahin sebuah tombol yaitu ekspor hasil dari statistik ini, laporan dari statistik ini keseluruhan. Tapi kami masih belum dapat format untuk pengeksportan dari dari PPKPT Mobile sendiri. Dan untuk di sini untuk front end untuk super admin sendiri belum ada backendnya, jadi kami memfokusin ya masih menyempurnakan mobile dan uh, masih menyempurnakan halaman pelapor dan halaman admin, dan ini baru hanya sebuah front end-nya doang. Ya seperti biasa sebenarnya sama persis, tapi perbedaannya di sini. Untuk statistik dari halaman super admin sendiri lebih lengkap, mulai dari ringkasan laporan, grafik statistika dari total laporan per minggu, jenis laporan, dan untuk statistik pelapor gendernya, mulai dari laki-laki dan perempuan. Ini masih sebuah front end-nya doang sih, belum kami update lagi. Dah, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh Rafa. baik, terima kasih Mas Soleh.
Sekian itu tadi penjelasan singkat dari progres um, KPT Mobile dari bagian front end dan back end. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.